Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Ekspresi sang berubah, bukan hanya dia, tetapi jantung semua orang berdetak kencang saat mereka melihat ke arah 5 gunung awan dengan kaget. 5 gunung awan, yang telah sunyi selama ini, tiba-tiba mulai memancarkan ki iblis, yang terwujud menjadi asap dan awan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sangat terkejut, ki iblis di gunung melonjak, dan itu adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ai Jing bertanya. Ekspresi kekerasan Desolate telah berubah menjadi dingin, itu sederhana, karena segelnya telah rusak, mereka bisa saja keluar sejak lama, namun, untuk memancing sang keluar, mereka harus menahan ki iblis mereka. Aisu berkata, kalau begitu, Yingluo. Ya, Huang mengangguk, aku sudah merencanakan ini dengan pemimpin iblis abu-abu, kejam, bahkan penampilan manusia-manusia ini ada dalam perhitungan kami ingin membunuh sang. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengunci niat membunuhnya pada sang, setan-setan itu gempar sebelum tenang, mereka semua siap untuk bertarung. Ekspresi Yi tidak banyak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tapi tanpa diduga, ahli manusia itu mampu melukaimu. Sudah kubilang, kata Desolate, itu hanya luka kecil, bukan apa-apa, Anda menguji saya berulang kali hanya karena Anda ingin tahu sejauh mana cedera saya, Tuan Hu, Anda seperti bawahan Anda yang belum dewasa, sangat kekanak-kanakan, kamu juga akan mati karena kekanak-kanakanmu, sama seperti bawahanmu yang belum dewasa. Wajah He Yu dan yang lainnya sejelek hati babi, saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa kedua kelompok iblis ini akan saling membunuh dan menuai keuntungan. Mendengar ini, kemarahan di hati wasit yang telah dia coba tekan dengan susah payah naik lagi, dan wajahnya menjadi dingin. Yang mulia, Qi tiba-tiba berkata, masih ada orang dari tempat suci di sini, tidak mudah untuk saling membunuh, mengapa kita tidak melenyapkan musuh asing terlebih dahulu, dan kemudian kita dapat mendiskusikan urusan internal ras kita sendiri. Petik 2. Para pembudidaya manusia semua terkejut, dengan mendesing, mereka mendorong mundur beberapa ribu kaki, menjauhkan diri dari mereka. Hehehehe, kenapa udara di luar gunung begitu mengerikan? Lebih baik tinggal di gunung dengan ki spiritual yang melimpah. Suara jahat datang dari ki iblis yang memenuhi langit, itu membuat hati orang bergetar. Semua orang berhenti berdebat dan melihat ke atas. Di atas ki iblis, berbagai sosok mulai muncul, kabut merah menyelimuti gunung, dan bau darah yang menakutkan menyebar, bahkan dari jarak ribuan kaki, itu menyengat. Yunxiao sedikit terkejut, perasaan ini sangat mirip dengan perasaan Tuan Yang. Setelah bola darah Qi terus bergoyang, perlahan mengambil bentuk seorang pria dengan ekspresi dingin, tampak sangat menyeramkan. Tuan Yang, Yunxiao tercengang, itu adalah Tuan Yang, dan bahkan perasaannya sama, satu-satunya perbedaan adalah dia jauh lebih kuat dari Tuan Yang. Mata pria itu menyipit saat dia menatap Yunxiao dan berkata dengan suara dingin, kamu pernah melihatku sebelumnya. Persis sama, Yunxiao mengangguk, sepertinya itu kemungkinan besar avatar Anda. Semua orang terkejut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Inkarnasi adalah kekuatan magis legendaris, dan tidak ada yang percaya pada keberadaannya. Di mana orang itu sekarang? Pria itu bertanya dengan tegas. Dia dipukuli olehku sampai dia hanya memiliki setetes esensi darah yang tersisa, kata Yunxiao, dia melarikan diri di udara. Apa? Kamu berani memukul avatarku? Mati, mati. Pria itu meraung dan melambaikan tangannya, segera, awan merah memercik dan menebas Yunxiao seperti bilah cahaya. Mati adikmu, menurutmu kamu siapa? Petik 2. Yunxiao menyeringai mengerikan saat dia mengangkat tangannya dan melepaskan Thunderbolt, palu surgawi bergulir di dalamnya, memancarkan rune emas saat dihancurkan. Ledakan, kekuatan petir menyebar seperti cincin bintang yang tak terbatas, mendorong gelombang demi gelombang ke depan, memadamkan lampu merah. Wajah pria ras monster itu menjadi gelap, dia menyadari bahwa petir pihak lain adalah kontra yang sempurna untuk teknik bayangan darahnya, dia tidak berani bergerak sembrono dan berkata, kemana setetes esensi darah itu lolos? Jika aku tahu, kata Yunxiao, apakah dia masih bisa melarikan diri? Petik 2.
Pria itu merenung sejenak, memang sulit untuk menangkap esensi darah yang telah lolos, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, tampak sangat tidak bahagia. Tuan yang awalnya adalah avatarnya, dan dia telah mengambil sebagian dari kekuatannya, setelah waktu yang lama, dia akhirnya muncul dari celah segel, dia seharusnya bisa melakukan sesuatu. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika avatar melewati segel, ia dipengaruhi oleh kekuatan segel dan secara bertahap mengembangkan kesadarannya sendiri, itu tersembunyi begitu dalam sehingga dia tidak menyadarinya. Hanya setelah dia keluar dari segel, dia terungkap, dia menghapus indera ilahinya dan mengambil alih tubuh. Apa yang membuat pria itu sangat tertekan adalah bahwa tubuh itu terbentuk dari setetes esensi darahnya, itu telah mengambil sebagian dari kekuatannya dan harus dipulihkan. Ketika Huang melihat bahwa pria itu ditekan oleh Yun Xiao begitu dia muncul, dia tampak curiga dan berkata, penguasa suku iblis biru, Tuan Si. Itu aku, kata pria itu. Saat Ki Iblis terus melonjak, banyak keberadaan klan iblis mengembun di belakangnya, mereka semua sangat kuat, dalam sekejap, ribuan anggota klan iblis muncul, seperti tentara dan jenderal surgawi, mereka berdiri di langit dengan aura yang menakjubkan. Mata Desolate bersinar, meskipun kekuatan Yi tidak sekuat yang dia harapkan, 1000 anggota ras iblis yang muncul semuanya berada di alam bela diri tertinggi, ini membuat darahnya mendidih. Haha, terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Jin. Dengan kelompok klan yang kuat ini, tidak perlu khawatir tentang kebangkitan klan kita. Desolate sangat gembira, tertawa. Terima kasih atas usahamu, Yang Mulia, Yi tersenyum tipis. Ya, Huang mengangguk, yang paling penting sekarang adalah menjatuhkan pengkhianat Sang, dan kemudian memusnahkan manusia. Yang Mulia, Anda salah, kata kuil leluhur, kamu harus terlebih dahulu memusnahkan umat manusia, lalu mendiskusikan masalah ras kita sendiri. Jika kita bertiga memulai perang, itu mungkin akan menjadi pergolakan terbesar yang dialami ras iblis dalam ribuan tahun. Huang menggelengkan jarinya dan berkata dengan sinis, Imam Besar, kamu salah, ini bukan 3 sisi, ini 2 sisi, itu hanya membunuh seorang pengkhianat, bagaimana mungkin ada kerusuhan? Sang, aku bisa memberimu kesempatan untuk menyerah, bagaimanapun, kamu adalah bakat yang langka. Terima kasih, jika itu masalahnya, saya akan memberi Anda kesempatan juga, kata wasit. Haha, kamu belum berubah. Mata Desolate memiliki niat membunuh saat dia mengejek, kalau begitu, aku tidak akan sopan. Setelah pertempuran ini, kamu akan menjadi imam besar suku kami. Mo mengangguk dan melambaikan tangannya, iblis di belakangnya segera bergegas turun dari awan dengan aura yang mengejutkan. Lebih dari 1000 iblis mengepung Huang dan yang lainnya. Tuan Ni, apa maksudmu? Huang terkejut dan marah. Para pembudidaya manusia juga tercengang, tetapi mereka tiba-tiba sepertinya menebak sesuatu. Wasit menyentuh dagunya dan tertawa aneh, apa maksudmu? Tentu saja, aku akan menepati janjiku kepada Tuan Yi dan menjatuhkanmu bersama. Apa? Desolate dan monster di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Ekspresi Sang tidak berubah, apakah Anda satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengan Tuan Jin? Saya tidak bisa. Hei, kata Huang dingin, tidakkah kamu ingin mempelajari teknik tuan rumah dari teknik rahasia suku kita? Ekspresi kasihan melintas di mata Mo saat dia menghela nafas, tentu saja saya ingin belajar, tetapi sebagai erbandingan, Tuan Sang ingin saya mempelajari aturan bola armilari, saya lebih menginginkan yang terakhir. Desolate mencibir, aturan bola armilari. Lelucon apa? Bahkan Sang sendiri mungkin belum sepenuhnya memahaminya, itu hanya bunga di cermin, bulan di dalam air, kamu percaya itu? Mo Dao berkata, tidak ada ahli negara yang saleh di bawah langit sekarang, bahkan jika itu bulan di dalam air, kita harus pergi dan memancingnya, ini lebih baik daripada genangan air yang tergenang tanpa apa-apa. Selain itu, ibuku selalu menyuruhku untuk memetik kesemak lunak, dan peluang menang dengan bergabung dengan Lord Sang tampaknya lebih tinggi. Brengsek, pengkhianat, kalian semua pengkhianat. Huang Zhen berteriak dengan marah, berpikir bahwa aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk membebaskanmu, kamu mengkhianatiku hari ini, dan kamu pasti akan mengkhianati Sang di masa depan, apakah menurutmu Sang bisa menahanmu? Pengkhianatan, tanya Mo Xiao, Anda berbicara seolah-olah saya telah berpihak pada Anda, apakah ada arti dalam ketidakharmonisan tingkat rendah seperti itu?
Bagus, tuanku, kata wasit. Dia menoleh ke orang-orang suaka dan berkata, hari ini adalah masalah internal klan saya, meskipun Anda datang dengan niat buruk, saya tidak ingin mempersulit Anda, jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi sekarang, namun, kilatan dingin berkedip di matanya, dan dia berkata dengan tegas, Li Yun Xiao, kamu tidak bisa pergi. Sial, tidak mungkin. Yun Xiao menyeka keringat dari dahinya dan berkata, Tuan Sang, tidak nyaman bagiku untuk tetap berada dalam diskusi iblis internal Anda, biarkan aku pergi juga. Niat membunuh Sang tampaknya telah ditetapkan di batu, dan dia beralih ke pelindung alam semesta hitam, penguasa Departemen Administrasi Wilayah Suci, apakah Anda ingin pergi atau tinggal? Pilihan Hei Yuhu sulit, dia tidak mau pergi, tetapi dia tidak akan mendapatkan apapun jika dia tinggal. Tentu saja, kata Yun Xiao, Lord Pelindung Alam Semesta Hitam, Anda tidak bisa pergi, kami telah berhubungan baik dengan ras monster selama beberapa generasi, sekarang Kaisar Monster dalam masalah, kita secara alami harus membantunya. Kamu benar, Tuan Po Jun. Mata Desolate memancarkan cahaya terang, selama wilayah suci membantuku mengakhiri perselisihan internal, selama aku adalah Kaisar, aku akan berhubungan baik dengan umat manusia selamanya. Tuan Huang, Yi mencibir, kamu dulunya adalah Kaisar dari semua iblis, tapi sekarang kamu membungkuk kepada umat manusia. Di mana martabat ras kita? Pelindung alam semesta hitam hanya bisa merasakan keringat dingin di telapak tangannya, pemikiran ini akan mempengaruhi stabilitas kedua ras selama beberapa ratus tahun ke depan, membuatnya sulit untuk membuat keputusan. Faktanya, situasinya sangat jelas, kata Yun Xiao, jika kita menghancurkan Kaisar Iblis dan ras Iblis bersatu, dengan penambahan Iblis besar ini dari 5 gunung awan, akankah ilusi berbintang dan bulan dapat mempertahankan orang-orang ini? Saya khawatir perang antara kedua ras tidak bisa dihindari. Murid pengawal alam semesta hitam menyempit, kata-kata Yun Xiao telah mengingatkannya bahwa iblis yang kuat jelas merupakan bahaya tersembunyi yang sangat besar. Penyatuan ras iblis pasti akan mengarah pada perluasan wilayah mereka. Jika dia mundur hari ini, dia harus menghabiskan lebih banyak energi untuk menebus kesalahan hari ini di masa depan. Seluruh langit begitu sunyi sehingga menyedihkan. Martilis ras manusia tampaknya telah merasakan pikiran pelindung alam semesta hitam juga, dan dia sangat gugup sehingga seluruh tubuhnya berlumuran keringat. Lagi pula, jika mereka benar-benar harus bertarung, tidak ada dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup. Pelindung alam semesta hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yun Xiao benar, klan kami telah berhubungan baik dengan Yang Mulia Kaisar Iblis selama beberapa generasi, dan kami hidup dalam damai. Hari ini, Yang Mulia Kaisar Iblis dalam masalah, dan kami tidak bisa menutup mata terhadapnya. Ekspresi sang gelap, tetapi hasilnya sesuai harapannya. Tuanku, maukah Anda mempertimbangkannya lagi? Jika Anda pergi sekarang, saya berjanji bahwa ras saya tidak akan memiliki konflik dengan umat manusia selama 50 tahun ke depan. Meskipun dia bukan Raja Iblis, prestisenya masih sangat tinggi, dan Sang tidak keberatan. Ras manusia di depan mereka tidak lemah, ada 4 ahli transendensi ilahi, termasuk Hei Yuhu, Xuan Hua, Yun Xiao, dan Wei Sisi, dan ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya di tablet alam ilahi Yun Xiao. Iblis tidak akan memiliki waktu yang mudah dalam pertempuran. Yang lebih serius adalah jika dia membunuh semua pembangkit tenaga listrik tempat perlindungan ini, dia harus menghadapi pengejaran umat manusia. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin memiliki konflik dengan tempat suci saat ini. 50 tahun. Jika Anda dapat membuat janji 500 tahun, saya akan pergi. Yang mulia, bukankah Anda mempersulit kami? Kita bahkan tidak bisa hidup lebih dari 500 tahun, jadi bagaimana kita bisa membuat perjanjian seperti itu dengan keturunan kita? Kalau begitu tidak ada cara lain, jawab pelindung alam semesta hitam. Bukannya tidak ada cara lain, Yun Xiao tiba-tiba berkata, jika Anda bisa membiarkan Kaisar Iblis pergi, orang-orang di wilayah suci juga dapat mempertimbangkan untuk pergi, ini tidak terlalu sulit, kan? Mata Hei Yuhu berbinar saat dia diam-diam memuji kecerdasan Yun Xiao, memang, selama kamu melepaskan Kaisar Iblis dan tidak memulai konflik di sini, kami akan segera pergi. Selama Kaisar Iblis tidak mati, bahkan jika mereka lemah, pertempuran antara dua kekuatan utama dalam ras iblis tidak akan berhenti, dan mereka tidak akan punya waktu untuk berurusan dengan umat manusia.
Di sisi lain, tempat perlindungan diam-diam dapat mendukung pihak yang lebih lemah, memahami keseimbangan, dan menyebabkan gesekan internal bertahan selamanya. Li Yun Xiao, hakim mencibir, Anda telah menemukan ide bagus, kamu memang ancaman terbesarku. Saya tidak setuju dengan salah satu dari dua kondisi tersebut, karena kalian semua telah memilih untuk mencari kematian, maka aku akan menjadi seorang pria terhormat dan membantumu memenuhi keinginanmu. Bunuh. Niat membunuh yang tajam meledak dari tubuh Sang, begitu dia mengucapkan kata, bunuh, langit berubah warna dan awan melonjak. Sebelum ada yang bisa berbuat apa-apa, seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi api penyucian, dingin yang mengerikan menyerbu darah mereka, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tinggalkan tempat yang sunyi padaku, Imam Besar, Tuan Ke, sisanya saya akan serahkan kepada Anda. Saat Sang berbicara, dia muncul di depan Kaisar dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bentuk asli Huodo, dengan raungan yang datang dari hutan belantara, dia melemparkan pukulan dengan kekuatan guntur. Desolate terbang keluar dari kereta dan terus mundur. Kemudian, dia juga melemparkan pukulan. Ledakan. Kedua kekuatan tinju bertabrakan dan meledak di udara, mengirimkan gelombang cahaya tak berujung yang tersebar ke segala arah. Banyak iblis di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran, dan mereka semua dikirim terbang dengan luka parah. Huang terkejut, bawahannya ada di sekitar kereta, dia terbang ke langit dengan teriakan untuk mencegah bawahannya terpengaruh. Wasit mencibir dan mengejarnya. Qi memandang orang-orang Desolate dan berkata, Anda adalah tulang punggung suku kami, kematian salah satu dari Anda adalah kerugian yang tak tertahankan, saya harap Anda dapat meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan terang, kita bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Jiwa mendengus dingin, siapa yang gelap dan siapa yang terang? Mungkinkah penguasa semua iblis selama 100 tahun terakhir berada dalam kegelapan, sementara iblis besar yang tiba-tiba muncul ini berada dalam terang? Orang yang perlu bangun adalah kamu, Imam Besar. Selama beberapa generasi, ras iblis selalu menghormati raja, setiap suku atau orang harus mematuhi perintah raja iblis tanpa ragu-ragu, jika aturan ini dilanggar, bahkan jika sang menjat raja iblis baru, cepat atau lambat itu akan digulingkan, kata Ai dengan suara yang dalam. Aku tahu kamu punya alasan sendiri untuk tidak berbalik melawanku, tetapi kehendak surga tidak dapat dipilih oleh manusia. Qi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada gunanya berbicara, ayo bertarung. Kata Sol, setan di belakangnya juga penuh dengan semangat kepahlawanan, mereka bergegas menuju ribuan 5 iblis gunung awan dengan ekspresi tak kenal takut. Mereka semua berpikir untuk membunuh sebanyak yang mereka bisa, meskipun musuh memiliki ribuan orang, garis pertahanan mereka rusak dalam sekejap, dan mereka menderita banyak korban. Wasit tampak acuh tak acuh saat dia tertawa, cek-cek, sangat kuat, ini adalah pertama kalinya aku melihat klanku bertarung di luar gunung, ini sangat mengesankan. Semua manusia, ikuti di belakang iblis ini. Pelindung alam semesta hitam memerintahkan. Lusinan iblis dan binatang buas yang kuat di Desolate dengan cepat dikubur oleh iblis, pelindung alam semesta hitam tahu bahwa jika mereka mati, dia dan anak buahnya akan terbunuh lebih awal, mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan terbesar. Li Yun Xiao, kata Xuan Hua, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Wei Sisi juga mendekat ke mereka berdua, pada saat ini, dia tidak bisa keluar dari masalah ini, selain itu, dialah yang memberi mereka teknik pemecahan segel, jadi dia merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya, namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa orang itu ingin ras iblis keluar dari segel. Aku khawatir kita akan kalah dalam pertempuran ini tanpa diragukan lagi jika tidak ada bala bantuan yang kuat datang. Yun Xiao menghela nafas, saya khawatir kita akan dikalahkan, kita secara alami tidak perlu mati bersama Hei Yu dan yang lainnya, bunuh sebanyak yang kita bisa, dan jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita akan segera pergi. Baiklah, ya, jawab Xuan Hua, aku akan membunuh beberapa lagi untuk menutup kerugianku, tetapi jika kamu ingin aku menyerahkan hidupku di sini, aku pasti tidak akan melakukannya. Zhen Yu dan Wei Sisi secara alami memiliki pikiran yang sama, mereka segera menyebar di udara dan bergegas ke tentara iblis. Tidak semudah itu untuk pergi. Mati, Qi berteriak, orang-orang ini semua adalah ahli transendensi ilahi, jika mereka diizinkan untuk membunuh, ras iblis akan menderita banyak korban.
Sosoknya melintas dan muncul di depan Xuan Hua, sebuah pedang perak muncul di tangannya dan dia menusuk. Karena di antara beberapa dari mereka, Xuan Hua pandai dalam serangan jarak jauh dan mungkin orang dengan ancaman terbesar, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia harus menghentikannya. Li juga mengeluarkan genderang perangnya dan menghentikan Wei Sisi, karena kamu seorang wanita, maka biarkan aku bertarung. Baiklah, aku juga tidak ingin pergi ke tempat berdarah seperti itu, kata Wei Sisi. Di medan perang 1000 iblis, darah ada di mana-mana, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Li tersenyum pahit dan berkata, ada banyak suku iblis, dan saling membunuh adalah hal yang umum, setiap iblis besar telah berjuang untuk kembali dari garis kematian, saya khawatir banyak dari Anda seniman bela diri manusia yang telah berkultivasi ke alam bela diri tertinggi belum pernah melihat darah sebelumnya. Manusia tidak sebrutal dan biadab sepertimu, tapi mereka juga tidak baik, jangan biarkan segel 5 gunung awan pecah dan biarkan umat manusia diintimidasi. Li Dao berkata, sejarah selalu berubah, setiap ras dan suku memiliki pasang surut, alam seni bela diri surgawi pernah diperintah oleh ras iblis, tetapi kemudian menetap di alam ilusi bintang dan bulan, namun, saya percaya bahwa dengan penampilan Tuan Sang, Dao surgawi akan terbalik lagi. Dalam mimpimu, Dao surgawi tidak pernah didorong oleh kekuatan manusia, untuk dengan gegabah berbicara tentang Dao surgawi, dapat dilihat bahwa kamu juga orang yang sombong. Wei Sisi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dia mengangkat tangan kirinya, dan tali yang tak terhitung jumlahnya melilit tangannya saat dia tiba-tiba menyerang. Li tidak berani menunda, sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan itu ditembus oleh senar suara, dan tubuhnya segera terungkap, mundur terus-menerus. Di pihak Zhen Yu, dia juga ditahan oleh Meng Hexian dari 8 suku iblis, setelah pertempuran di kota bulan merah, keduanya mengikuti sang dengan sekuat tenaga. Tes, 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 sangat berdarah. Tuan Ni melihat pembantaian di mana-mana dan tertawa aneh, dia tampak sangat bersemangat. Ini cukup berdarah, jika Tuan Ni menyukainya, saya bisa turun dan membunuh beberapa orang lagi untuk Anda lihat, bagaimana? Yun Xiao bertanya sambil tersenyum. Hahaha, kamu anak yang menarik, Anda cukup pandai berbicara, senang kamu bisa membuatku bahagia, aku akan membiarmu mati dengan cara yang lebih nyaman nanti. Tuan Ni tertawa, dan kemudian cahaya dingin berangsur-angsur berkumpul di matanya, sudut mulutnya melengkung, dan dia menatap Yun Xiao seolah-olah dia sedang melihat tikus putih kecil. Tidak ada yang akan merasa nyaman ketika mereka mati, kata Yun Xiao, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa mencobanya sendiri. Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk melawan saya hanya karena Anda mengambil salah satu gerakan saya? Kata Tuan Ni sinis. Aku tidak berani, kata Yun Xiao dengan rendah hati, saya tidak berani. Tapi Anda terlihat seperti Anda berani, kata Mer Ni. Aku menantangmu, kata Yun Xiao malas sambil tersenyum, maka aku menantangmu. Wajah Tuan Ni menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, penampilanmu saat ini sangat menyebalkan. Yun Xiao menyentuh dagunya, berkedip, dan berkata, oh, benarkah? Terima kasih atas pujiannya. Tiba-tiba, dia menyerang dengan telapak tangannya di udara dan menamparkan di belakangnya tanpa menoleh. Ledakan. Bayangan darah telah terbentuk di belakangnya dan disebarkan oleh Golden Palm-nya, namun, itu tidak menghilang, sebaliknya, itu berubah menjadi bola darah yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dengan tenang di langit. Kekanak-kanakan, Yun Xiao mencibir, wajah Tuan Ni menjadi dingin dan dia bergegas maju. Darah mengalir turun dan berkumpul ke arah Tuan Ni, mereka semua diserap ke dalam tubuhnya dan ke dalam kulitnya. Pada saat yang sama, Tuan Ni mendatangi Yun Xiao. Wajahnya tiba-tiba menjadi ganas saat dia membuka mulutnya dan menghela napas panjang, memuntahkan bau darah yang memuakkan. Meneguk, Yun Xiao merasakan perutnya berputar-putar, dan dia tidak bisa menahan muntah. Saat dia merasa sangat tidak nyaman, Tuan keterkekeh, mengubah telapak tangannya menjadi tombak, dan menusukkannya ke jantung Yun Xiao. Yun Xiao mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke bawah, cahaya keemasan muncul di ujung jarinya. Dang! Ujung jari langsung menyentuh bagian depan tombak, menekan serangan. Tuan Ni berteriak tak percaya, tombak itu tiba-tiba pecah berkeping-keping,
berubah menjadi beberapa aliran darah yang mengalir ke jari-jari Yun Xiao dan benar-benar melilit lengannya dalam sekejap, lalu menyebar ke tubuhnya. Yun Xiao merasakan sakit di tempat-tempat di mana darah mengalir, kekuatan darah yang tercemar merusak tubuhnya, jika bukan karena tubuhnya yang kuat, seniman bela diri bintang 9 puncak lainnya akan berubah menjadi kerangka dalam sekejap. Bahkan baginya, rasa sakitnya tak tertahankan. Hahaha, kamu terlalu ceroboh, bukan? Jika kamu ternoda oleh darahku, bahkan jika kamu seorang ahli transendensi ilahi, kamu masih akan kehilangan setengah dari hidupmu, hahaha. Tuan Ni tertawa bangga. Kamu pasti memiliki banyak omong kosong untuk dikatakan dalam perkelahian, kata Yun Xiao dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan kekuatan asal di seluruh tubuhnya bergetar, darah tercemar yang terikat di depannya langsung terguncang, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Tuan Ni berkata dengan heran, Anda tercengang. Kulit Yun Xiao berlumuran darah hitam, tetapi berkas cahaya mengkilap menyebar dan menyapu jejaknya. Ketidaktahuan akan menyebabkan terlalu percaya diri, selain itu, kamu telah dipenjara di ruang kecil dari 5 gunung awan, tetapi kamu tidak bisa disalahkan. Aku ingin melihat siapa yang bodoh. Ketika aku menangkapmu, aku akan mengekstrak esensi darahmu dan memurnikan jiwamu. Tuan Ni sangat marah, dia tidak berani meremehkan lawannya lagi, dia mengepalkan tinjunya dan menyulap bola darah, yang berputar terus-menerus. Bayangan senjata perlahan muncul dari ki darah, itu sebenarnya 2 bilah, satu panjang dan satu pendek, dan ujung-ujungnya dihubungkan dengan rantai. Bilah panjang itu putih dan transparan, seperti batu giok dan tulang, pisau pendek itu berwarna kuning seperti emas dan mempesona. Begitu kedua senjata itu dikeluarkan, rasa penindasan yang besar menyebar, bahkan Yun Xiao merasakan jantungnya berdebar-debar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Itu harta rahasia naga kelabang. Yun Xiao melihat lebih dekat pada mereka, itu adalah kekuatan naga perkasa yang berasal dari senjata, dan dia yakin bahwa itu adalah artefak naga. Tingkat keberadaan apa yang bisa meninggalkan artefak yang begitu kuat? Yu juga merasakan gelombang esensi senjata dan sangat terkejut. Hehe, apakah kamu takut? Ini adalah pedang bermata 2 skala tulang, Tuan Ni menyeringai mengerikan, itu adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku saya, itu tubuh naga. Aku telah melihat banyak hal dengan tubuh naga, kata Yun Xiao dengan jijik, saya bahkan pernah melihat tubuh asli dari seorang putra naga, apa yang perlu diherankan? Petik 2. Haha, kamu sudah melihat bentuk sebenarnya dari anak naga. Kamu benar-benar sombong dan bodoh, aku sangat marah. Maka biarlah darahku menodai biarmu dan menyelidiki jiwamu, biarkan aku melihat seperti apa bentuk sebenarnya dari putra naga. Tuan Ni tertawa marah. Pisau tulang giok menebas seberkas cahaya, dan ki pembunuh dingin seperti cahaya dingin bulan terbang keluar. Yun Xiao tidak berani ceroboh, kekuatan naga yang terkandung dalam tebasan itu sangat kuat, dan jika dia dipukul, dia akan terluka bahkan dengan ketujuh gerbang terbuka dan tubuh guntur murni. Pembunuhan iblis. Tebasan merah kematian pedang mendarat di tangannya dan teknik pedang menebas, itu melintasi langit dan bertabrakan dengan cahaya dingin bulan dingin. Ledakan. Kekuatan 2 tebasan meledak dalam sekejap, dan aura drakonik yang luas serta niat pedang terjerat di udara, saling melahap. Dalam kehendak pedang yang tak terbatas, banyak heart flame lahir, mereka meledak di udara satu persatu, membakar kekuatan naga yang tak ada habisnya. Apa? Energi pedang macam apa ini? Tuan Ni tampak sedikit tercengang, sulit baginya untuk menerima bahwa kedua pedang itu seimbang. Faktanya, sebenarnya, dia dirugikan, tetapi hasil ini adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak mau dia terima, oleh karena itu, dia secara otomatis menyaringnya dan memperlakukannya sebagai setara. Yun Xiao juga terkejut, tidak banyak orang yang bisa memblokir teknik pedangnya, dan lawannya hanya mengandalkan kekuatan pisau tulang giok. Pedang bermata 2 skala tulang ini menarik, saya akan meminjamnya untuk dimainkan. Yun Xiao terkekeh dan bergegas maju, membawa serta petir. Tuan Ni sangat marah, seolah-olah dia telah dihina, dia mengayunkan pisau giok tulang di tangannya dan bila pendek sisik naga terbang ke arahnya, cahaya keemasan menyala. Dang! Kematian pedang Yun Xiao memblokir serangan itu dan segera menjatuhkan belati sisik naga, tetapi rantainya terentang tanpa batas, belati itu menggambar lingkaran di udara dan kemudian kembali dari belakang. Dang!
Yun Xiao menyerang dengan pedang lagi, cahaya keemasan bergetar, dan setelah bilah pendek itu terlempar, itu tidak mengikuti lintasan tetap, tetapi terus berputar. Yun Xiao mengerutkan kening dan segera menyadari bahwa ada yang tidak beres, rantai itu telah membentuk susunan di sekelilingnya, mencoba menjebaknya. Murid bulan menatap rantai itu, ada rune kecil yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan kekuatannya mengalir secara merata di atasnya, seperti aliran air, itu sebenarnya diintegrasikan menjadi satu. Yang paling mengejutkannya bukanlah senjata tingkat mendalam yang tak tertembus, tetapi rune halus, selain warnanya, mereka sangat mirip dengan rantai hukum. Apa yang bisa dia yakini adalah bahwa itu orang yang menempa pedang bermata dua skala tulang pasti telah melihat kunci kekuatan alam dan rantai hukum. Kematian pedang menebas lagi, dan gelombang api yang menyala dan pedang Qi naik, tidak ada kekurangan sama sekali, itu berkumpul di titik acak dan menebas, mencoba mematahkan formasi. Apakah menurutmu aku bisa mengabulkan keinginanmu? Dengan kilatan cahaya darah, Tuan Ni muncul di depannya dan menebas dengan pisau giok tulang. Seluruh formasi rantai terpengaruh, menyebabkan suara gemerincing berdering. Di bawah tatapan pupil seperti bulan, rune kecil pada rantai terus bergulir, kekuatan berkumpul dari segala arah dan mengalir ke pedang. Naga besar mungkin meletus seperti gunung berapi, langsung menekan niat pedang Yun Xiao. Ledakan. Kedua senjata itu berbenturan bersama, dan cahaya pedang yang menyilaukan dan bayangan pedang menyebar dalam lingkaran, menenggelamkan kedua sosok itu. Yun Xiao merasakan tangannya tenggelam, seolah-olah ribuan naga raksasa melingkar di pedang, mencoba menghancurkannya. Dengan ekspresi jahat di wajahnya, wajah Tuan Ni hampir menyentuh wajah Yun Xiao saat dia berkata dengan senyum mengerikan, perasaan ditekan oleh naga Qi pasti mengerikan, kan? Yun Xiao mendengus, dan matanya yang merah darah berubah menjadi bintang seperti giok saat dia mengirimkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Tian Ke, kemanapun matanya terfokus, semuanya berubah menjadi ketiadaan, puluhan juta naga mungkin berangsur-angsur menghilang di bawah tatapannya. Apa? Tuan Ni terkejut, tidak hanya kekuatan naga pada pedangnya yang kehilangan banyak, tetapi teratai hijau juga mulai muncul di pedang panjang yang aneh, mereka mekar satu persatu dan memutih, seperti api yang menari, memberinya perasaan yang luar biasa berbahaya. Wajah Tuan Ni menjadi gelap dan dia membuat segel tangan dengan satu tangan. Bilah sisik naga emas yang berputar terbang ke bawah dan menebas bagian belakang kepala Yun Xiao. Dengan cibiran, Yun Xiao juga melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, memanggil 3 kepala dan 6 lengan, kemudian, dia tiba-tiba menyatukan tangannya di belakangnya dan memegang bilah sisik naga di antara telapak tangannya. Apa? Tuan Ni terkejut dan merasakan bahaya di depannya, kekuatan pisau tulang giok mengalir terlalu cepat dan tidak bisa lagi menekan kematian pedang. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan berubah menjadi cahaya merah darah di udara, mencoba melarikan diri. Kamu hanya berpikir untuk pergi sekarang. Apakah kamu makan kotoran sebelumnya? Suara mengejek terdengar, kemudian, 7 teratai putih mengatur diri mereka di udara satu persatu dan mengejar cahaya darah sebelum tiba-tiba meledak. Bum bum bum, kekuatan api yang menakutkan tersebar dan langsung menebas ribuan kaki jauhnya, menelan bayangan darah dalam sekejap. Ledakan, lengan di belakang punggungnya juga bergetar dengan sekuat tenaga, mengibaskan bilah sisik naga di telapak tangannya. Yun Xiao menarik kembali tubuh emas transendensinya dan melangkah keluar dari rantai nebula. Puluhan kaki jauhnya, Tuan Ni berubah menjadi bentuk manusianya, wajahnya pucat, dan dia jelas terluka oleh pedang song. Namun, begitu dia muncul, dia dengan tidak sabar memegang pedang tulang giok secara horizontal di depannya dan terus-menerus memasukkan segel mantra ke dalamnya dengan tangan kirinya. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dari bilah ke rantai, dan seluruh langit mulai bergoyang. Yun Xiao tiba-tiba berhenti, ketakutan yang tidak biasa menyebar dari lubuk hatinya, dan untuk beberapa alasan, dia berkeringat dingin, seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, membuatnya sangat tidak nyaman. Gemerincing rantai datang dari belakangnya, itu jelas dan menyenangkan di telinga, tetapi dia tidak berminat untuk menghargainya, sebaliknya, dia perlahan menoleh. Rantai itu terbentuk di langit dan berubah menjadi naga besar, ia menundukkan kepalanya dan matanya penuh semangat, ia terus menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Ini Bian.
Yun Xiao tercengang, naga rantai besi begitu hidup sehingga seolah-olah naga sungguhan telah melintasi ruang dan waktu untuk berdiri di depannya. Haha, untuk bisa memaksaku menggunakan langkah sebesar itu, kamu bisa mati dengan hormat. Tuan Ni tertawa terbahak-bahak, dia mengayunkan pisau tulang gioknya ke depan dan berteriak, serangan naga marah. Bayangan naga yang besar bergetar hebat, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan gerakannya, di pupil bulan Yun Xiao. Semua simpul rantai sempurna, menjadikannya senjata tingkat mendalam yang sempurna. Selanjutnya, setelah mengembun menjadi bentuk naga, auranya menjadi satu, seolah-olah itu adalah satu entitas. Raungan naga bergema melalui 9 surga, mengejutkan hampir semua seniman bela diri yang bertarung, mereka semua memperlambat gerakan mereka dan mau tidak mau menoleh untuk melihat ke atas, mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan serangan naga marah sekuat serangan dari roh sejati. Tuan Ni tertawa mengerikan, mari kita lihat bagaimana Anda akan berubah menjadi abu. Serangan roh sejati, apakah kamu yakin? Di bawah tekanan kekuatan naga, meskipun Yun Xiao merasa sulit untuk mengedarkan energinya, dia tidak panik. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, seekor katak di dasar sumur harus memiliki kesadaran untuk diam, atau kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Dia mengangkat tangannya, dan sinar cahaya 5 warna terbang, itu berubah menjadi gunung dan terbang menuju naga raksasa. Itu Ying Luo. Seringai Tuan Ni tiba-tiba berhenti, dia melihat puncak Tusita dengan linglung dan mengerutkan kening. Puncak gunung itu memberinya firasat yang sangat buruk, sama seperti 5 gunung awan, ritme bumi yang sangat kuat menyebar, mengguncang hati orang-orang. Meskipun dia tahu bahwa itu gunung itu luar biasa, dia tidak berpikir bahwa itu gunung itu bisa menahan Dragon Strike-nya yang marah, dia siap untuk bergegas ke Yun Xiao dan mencabik-cabiknya ketika dia terluka parah. Xuan Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan berkata dengan kaget, ini puncak gunung. Dalam pertempuran Kota Bulan Merah, dia secara pribadi telah melihat puncak ini melukai Raja Hantu dengan parah. Qi juga salah satu saksi pada saat itu dan berseru, tidak baik. Tuan Mo, cepat hindari puncak gunung itu. Wajah tuanku menjadi gelap, dia sedikit tidak senang dengan kata-kata Qi, seolah-olah dia merasa bahwa dia dipandang rendah, dia mendengus dingin. Cahaya 5 warna dari puncak surgawi Tusita bertabrakan dengan kekuatan naga, menyebabkan dunia bergetar, semua orang merasa seolah-olah langit telah berubah menjadi laut yang bergejolak, dan mereka tidak bisa berdiri dengan mantap. Ini hanya tabrakan kemampuan mereka, kemudian, rantai dan gunung bersentuhan satu sama lain, seketika, sebuah lubang hitam diledakkan, dan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya mengalir keluar ke segala arah. Orang-orang yang berkelahi di kejauhan semuanya buru-buru melarikan diri ke kejauhan karena terkejut untuk menghindari terpengaruh. Pada saat benturan, Yun Xiao berubah menjadi Thunderbolt dan melarikan diri ribuan kaki jauhnya. Mata Tuan Ni membelalak kaget, mulutnya terbuka lebar sehingga hampir bisa memuat semangka. Dia segera memasuki gua es dan merasakan kekuatan menakutkan menyebar ke arahnya, dia ingin melarikan diri, tetapi pedang tulang giok masih ada di tangannya. Item ini adalah harta karun yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku abu-abu dan tidak bisa hilang. Mengambil keputusan, Tuan Ni memegang pisau tulang giok secara terbalik dan menusuknya. Sebuah penghalang yang terkondensasi dari kekuatan Saber Light dan Dragon menyebar, melindunginya di dalamnya. Pada saat yang sama, dia membuat segel satu tangan, dan cahaya merah darah melonjak lagi, membungkusnya dengan erat, dia hanya bisa menyaksikan kekuatan menakutkan bergegas ke arahnya. Bayangan di hati tuanku saat ini tak terukur, dia mengutuk semua orang dan diam-diam berpikir bahwa dia benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan lawan mesum seperti itu. Namun, dia berhenti dalam sekejap mata karena kekuatan datang dan mengguncang penghalang, reaksi itu menyebabkan tubuhnya menjadi pusing. Tinggi di langit, ekspresi sang serius saat dia berkata, Li Yun Xiao. Desolate juga terkejut, bahkan dia tidak akan bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Tetapi pada saat ini, dia sangat gembira, semakin kuat sekutunya, semakin besar harapan kemenangan, dia tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, tetapi sekarang ada secercah harapan. Dia terus meninju, memenuhi langit dengan bayangan tinju. Keduanya adalah tipe kekuatan yang kuat dan ganas, dan tidak ada jejak tipu daya dalam pertarungan mereka, meskipun tidak menyenangkan untuk dilihat,
setiap gerakan dan bentuk adalah pertarungan yang sulit, dan itu sangat berat. Huang, apakah kamu benar-benar ingin ras kita menderita? Sang bertanya dengan dingin. Lelucon apa? Desolate mencibir, kaisar ini adalah garis keturunan ortodoks, dan Anda, seorang pengkhianat, masih memiliki wajah untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Semua ini disebabkan oleh satu tangan. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, aku ingin membawamu untuk aku sendiri karena kekuatanmu. Menaklukkan aku. Huang Ying tertawa, apakah itu mungkin? Dalam mimpimu, wasit tiba-tiba meninju pihak lain dan mundur 1000 kaki sebelum berkata, sebenarnya, aku bisa saja membunuhmu sejak lama, namun, tidak hanya aku kehilanganmu, yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi aku juga kehilangan teknik tuan rumah suku iblis surgawi, itu sebabnya aku membuatmu tetap hidup sampai sekarang. Oh, Huang mendengus, dari nada bicara Anda akan menggunakan langkah besar, aku akan menemanimu kapan saja. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga retak, dan dia masuk ke posisi bertahan. Sang tidak bergerak, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak penasaran sama sekali mengapa aku terlambat? Kamu hanya berdiskusi dengan pengkhianat Mo itu untuk berurusan denganku, bukan? Desolate mengerutkan kening dan mendengus. Itulah yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sang menggelengkan kepalanya, alasan mengapa aku terlambat adalah karena ini adalah waktu terbaik bagimu untuk meninggalkan alam ilusi bintang dan bulan. Apa? Desolate terguncang keras saat firasat buruk muncul di hatinya, dia menangis serak, kamu, apa maksudmu? Suaranya bergetar seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Sepertinya Anda sudah menebaknya, kata wasit, kalau begitu izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Dia mengangkat tangannya, dan bola armilari perlahan terbang dari tangannya, dunia sekitarnya berubah menjadi langit berbintang. Seekor binatang iblis ungu berjalan tanpa tujuan di bawah langit berbintang, memancarkan aura iblis yang menakutkan. Wajah Desolate menjadi pucat seperti selembar kertas, dia bahkan tidak bisa berbicara seolah-olah seseorang telah mencengkeram lehernya. Sang menatapnya, ini adalah binatang tuan rumah Anda, rusa ungu gayung selatan, kekuatan serangan binatang iblis ini tidak tinggi, tetapi kuat, paling cocok menjadi binatang tuan rumah suku iblis surgawi, saat Anda meninggalkan alam ilusi bintang dan bulan, saya memasukinya. Petik 2. Tidak hanya wajah Desolate yang pucat, tetapi matanya juga tidak bernyawa, dia tampak sedih, tetapi dia masih berkata dengan dingin, apakah menurutmu dengan menangkap binatang tuan rumahku, aku akan berada di ujung kecerdasanku? Suaranya sangat sedih, dan ditambah dengan ekspresinya, dia jelas histeris. Tentu saja tidak, jawab sang dengan senyum langka, aku tahu sedikit tentang suku monster surgawimu, jika binatang inang mati, ia akan menyerang tubuh inang, dengan kompetensi Anda saat ini, meskipun Anda tidak akan mati di tempat, basis kultivasi Anda akan rusak dan basis kultivasi Anda akan turun, kecuali kamu bisa melangkah ke alam dewa dan melarikan diri dari nasib uan rumah ini, tapi itu jelas tidak mungkin. Huang menatap rusa ungu biduk selatan di bawah bintang-bintang, matanya dipenuhi dengan perjuangan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, kata wasit, turunkan tahta kepadaku dan setialah, kekuatan Anda lebih dari cukup untuk menyamai jumlah 8 divisi, sayang sekali kehilangan Anda. Wajah Desolate pucat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa memikirkannya, kata sang, saya masih bisa menunggu lama, jadi saya tidak keberatan menunggu sebentar. Pada saat ini, suara pembunuhan masih mengguncang langit, dan itu sangat tragis. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pertempuran antara kedua pemimpin telah berhenti, dan nasib semua orang mulai berubah. Setelah puncak Tusita dan serangan menakutkan Dragon Break yang mengamuk, gelombang kejut berangsur-angsur menjadi tenang. Yun Xiao menarik gunung dan melihat ke atas. Tuan Ni tampaknya terluka parah setelah menerima benturan, dia terbang menuju 5 gunung awan dalam teknik melarikan diri dari darah. Melarikan diri, Yun Xiao bergumam dan mengerutkan kening. Meskipun dia telah berada di atas angin dalam satu gerakan, lawannya masih berada di atas angin di medan perang, tidak perlu melarikan diri sama sekali. Selain itu, ribuan iblis besar pada dasarnya adalah bawahan Yi, selama dia memanggil mereka untuk mengelilinginya, dia akan menjadi orang yang melarikan diri. Mungkinkah seni darahnya rusak dan kekuatannya turun drastis?
Petik 2. Yun Xiao memikirkan kemungkinan lain, jika itu masalahnya, ia pasti mengalami kehilangan kekuatan yang besar, dan kemudian merasakan bahayanya, itulah sebabnya ia ingin melarikan diri. Tidak, jika itu masalahnya, dia seharusnya tidak melarikan diri ke arah 5 gunung awan, tetapi ke ujung bumi. Dengan pertanyaan yang melekat di benaknya, Yun Xiao merenung sejenak, lalu berubah menjadi sambaran petir dan mengejar pria itu. Bagaimanapun, 5 gunung awan juga merupakan elemen bumi yang bermutasi, itu adalah saat yang tepat untuk pergi dan melihat apa yang ingin dia dapatkan. Selain itu, ada juga masalah Ku Hongyan dan Luo Yunsang, sudah lama sejak segelnya dipecahkan, tetapi keduanya belum muncul, dia sedikit khawatir, mungkin dia bisa menemukan beberapa petunjuk di 5 gunung awan. 5 gunung awan menghubungkan langit dan bumi, itu sangat besar dan dipenuhi dengan aura iblis, begitu masuk, orang tidak dapat menemukan sosok Tuan Ni dengan akal sehat. Gunung ini mungkin besar, tapi kemana kamu bisa melarikan diri? Yun Xiao berkedip, dan kemudian cahaya 9 warna melesat dari matanya, dengan mata roh teknik mistiknya, dia menangkap kekuatan naga samar di udara, yang merupakan gumpalan biru dan berkibar. Memang sangat sulit untuk menemukan Ki Iblis Yi dari aura ribuan iblis, tetapi kekuatan naga itu unik dan tidak bisa lepas dari pengejaran mata spiritual yang menakjubkan. Dia berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat mengelilingi gunung beberapa kali, dia mengejar naga Azure dan tiba di pintu masuk sebuah gua. Orang itu telah tinggal di gunung ini sepanjang hidupnya, tempat ini kemungkinan besar adalah sarang lamanya. Begitu Yun Xiao masuk, dia merasakan aura aneh, dia mengerutkan kening, hanya untuk menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali baru di dalamnya. Aura naga yang samar menyebar ke kejauhan, dan dia dengan hati-hati mengejarnya. Tiba-tiba, mereka berhenti di kejauhan dan melihat cahaya formasi di depan mereka, ada formasi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar perlahan di udara seperti roda gigi, menyilaukan mata semua orang. Dan di tengah lampu formasi itu, 2 sosok terjerat dalam pertempuran, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Dia mengenali mereka berdua dan bahkan pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, mereka adalah Yi, yang telah melarikan diri, dan yang telah berubah menjadi esensi darah dan melarikan diri. Kamu binatang, cepat kembali ke tubuhku. Mata Tuan Ni hampir keluar dari rongga mereka, dan wajahnya hampir berubah bentuk, pisau tulang giok dan bilas sisik naga terus menari di tangannya, tetapi sepertinya dia baru saja terluka parah, tidak peduli seberapa marahnya dia tidak bisa menjatuhkan Yang Ziwen bukanlah lawan wasit, dan bahkan pada saat ini, dia hampir tidak berhasil mengikat, dia mencibir saat dia bertarung, kamu dan aku adalah satu, bukankah sama jika kamu kembali ke tubuhku? Yun Xiao secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasa sedikit pusing, situasi ini sangat mirip dengan klon The Vian Lord. Wajahmu gelap, kamu hanya setetes esensi. Darahku yang menghasilkan kesadaranmu sendiri, selama kamu menawariku kekuatan esensi darahmu, aku dapat mempertimbangkan untuk menjaga kesadaranmu tetap utuh dan memberimu tubuh lain. Hehe, lelucon apa, mungkinkah esensi darah ini lahir sendiri? Bukankah itu terbentuk dengan menyerap darah iblis yang tak terhitung jumlahnya? Aku juga dibentuk oleh darah 10.000 iblis, apa hubungannya denganmu? Tuan yang tertawa dingin, untuk meningkatkan kekuatan Anda mencari nafkah dengan membunuh begitu banyak orang, Anda adalah musuh terbesar ras monster, kamu harus mati. Tidak heran jika Kaisar Iblis tidak berani menyelamatkanmu selama ribuan tahun, itu karena Anda adalah momok, lebih baik disegel di 5 gunung awan daripada keluar dan menyakiti orang. Tuan Ni berkata dengan marah, klan abu-abu itu diberi makan, jika saya tidak meminum darah orang-orang saya, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya? Bagaimana aku bisa memecahkan segel dan membiarkanmu keluar? Aku marah karena kamu mengkhianatiku. Tuan yang terus tertawa dengan jijik, jangan menyanjung diri sendiri, sebelum disegel di 5 gunung awan, klan Iblis Azure telah melakukan banyak hal jahat, berapa banyak suku yang menjaga jarak dengan hormat darimu, takut padamu. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kata Tuan Ni. Saya tidak dapat menyangkal bahwa suku kami selalu menjadi yang terkuat di antara ras iblis, selama kita memiliki darah, kita bisa terus berkembang. Juga, kamu adalah manifestasi dari esensi darahku, berbicara secara logis,
Anda sekarang adalah bagian dari klan iblis biru. Jika kamu tidak menghisap darah di dunia luar, dari mana kamu akan mendapatkan kekuatanmu saat ini? Ada baiknya Anda mengerti, kata Tuan Yang, kekuatan saya saat ini sepenuhnya didasarkan pada kultivasi saya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika kamu ingin aku mengembalikan kekuatanku, kamu pasti sedang bermimpi, kecuali kamu kembali ke tubuhku. Kamu, Mo sangat marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu dan mendapatkan kembali kekuatanku. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. Awalnya, kekuatan Yi jauh lebih besar daripada Yang, tetapi sekarang mereka seimbang. Luka yang tampaknya belum pulih, tetapi dia jauh lebih baik daripada Mo. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, keduanya sangat ingin menyerap satu sama lain, jadi mereka bertarung tanpa ampun, dan darah beterbangan ke seluruh langit. Dalam hal kekuatan, Yang masih sedikit lebih kuat dari Yi, tetapi lawannya memiliki tulang dan bilas sisik, jadi dia memiliki keuntungan besar, membuat pertempuran menjadi sangat sulit. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, tetapi dia tidak terburu-buru untuk muncul dan menyerang. Jika tidak, saudara-saudara akan bertarung satu sama lain dari luar tembok. Jika dia muncul, mereka mungkin akan bergabung untuk menghadapinya. Itu adalah cara yang tepat untuk membiarkan mereka bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Pada saat ini, dia sangat terkejut dengan susunan yang melayang di langit. Formasi ini tampaknya terbentuk dari struktur formasi yang lebih besar. Selain itu, alam semesta di dalam gua tidak terbatas, sepertinya ini adalah pusat dari 5 gunung awan. Tuan yang telah meninggalkan segel sejak lama, tetapi dia telah kembali sekarang. Tuan Ni juga melarikan diri ke sini dengan luka serius, sepertinya tempat ini tidak biasa. Yun Xiao melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya bisa menilai bahwa ini adalah inti dari 5 gunung awan, dan urutan usunan adalah penambahan dari susunan besar. Pasti ada susunan yang lebih kuat yang tersembunyi di dunia surga gua ini. Namun, dia tidak bisa melihat sebagian besar darinya, mata spiritualnya yang menakjubkan terhalang oleh gelombang kekuatan ketika mereka mencoba melihat melalui cahaya formasi. Yun Xiao tidak bisa menahan cemberut, item di balik susunan pasti luar biasa karena bisa menghalangi mata roh magisnya. Mungkin Yang dan Xiao bertarung di sini karena alasan ini. Mereka berdua berdiri di pintu masuk ke depan, dia ingin mengelilingi mereka, tetapi tampaknya sulit untuk menghindari mata dan telinga mereka. Setelah merenung sejenak, dia berhenti dan dengan sabar menunggu hasil pertempuran. Akulah yang mewariskan semua teknik kultivasimu kepadamu, bukankah lelucon untuk berpikir bahwa kamu bisa melahapku? Mo Jiu tidak bisa mengalahkan pihak lain dan menjadi semakin marah. Lagi pula, luka-lukanya tidak ringan. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia menangkan. Yang sepertinya telah melihat ini dan diam-diam bahagia, dia tidak sabar untuk menyeretnya keluar. Dia mencibir, semuanya adalah teknikmu. Lelucon apa? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan. Tangannya terus membentuk segel di udara, dan tiba-tiba, udara dingin menyembur ke segala arah. Dia menamparkan udara dan berteriak, salju yang bangga mengikuti angin. Ledakan. Kekuatan segel menekan pisau tulang giok dan segera bubar. Yun Xiao bisa mengatakan bahwa itu adalah teknik pamungkas dari prefektur 1000 gunung, tetapi itu tidak berguna melawan hakim. Sosok yang melintas dan menghindari serangan balik pisau tulang giok, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah aku belajar gerakan ini darimu? Saya telah menyembunyikan diri di prefektur 1000 gunung selama lebih dari 10 tahun, dan saya telah belajar banyak. Wajah Mo gelap, dia tahu bahwa yang lain sengaja menggodanya untuk menunda waktu, kekuatannya habis lebih cepat dari yang lain. Dengan tebasan kedua bilahnya, dia membelah matahari menjadi dua dan berbalik untuk berjalan menuju formasi Arai. Jangan pergi, pemenangnya belum diputuskan. Yang Gan tertawa saat dia mengejarnya, matanya berkedip dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk membalikkan keadaan dan melahap Kun. Tersesat, Mo meraung marah dan tampak sangat kesal, dia menebas dengan kedua pedangnya lagi, tetapi lawannya seperti sepotong permen lengket, menempel padanya dan terus-menerus memakannya. Idiot, kamu sangat bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melahapku? Wajah Yi berputar sejenak sebelum kembali normal, tetapi tertutup lapisan es. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin,
pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kekuatanku turun ke tingkat ini? Yang tertegun dan segera mundur beberapa meter, dia tidak berani terlalu dekat dan berkata, tentu saja, itu karena kamu terluka parah. Bahkan jika dia cedera, itu bukan sesuatu yang bisa Anda sentuh. Selain itu, dengan kekuatanku, siapa di dunia ini yang bisa menyakitiku? Ekspresi yang sedikit berubah, dia tampaknya sangat akrab dengan kekuatan tahta suci dan menjadi curiga. Orang yang bertarung denganku adalah orang yang melukaimu, apakah menurutmu dia bisa menyakitiku? Yang terkejut dan mundur beberapa langkah, jika itu dia, memang tidak mungkin menyakitimu, luka di tubuhmu sangat serius. Yun Xiao mengerutkan kening dan mendengus di dalam hatinya, keduanya telah dikalahkan olehnya, tetapi dia masih dipandang rendah oleh mereka. Tentu saja, itu karena aku meninggalkan sebagian besar kekuatanku di tempat itu. Mo Han berkata dengan dingin. Ekspresi yang sangat berubah dan dia berkata dengan kaget, kamu berbicara tentang Dian. Mo berkata dengan dingin, apakah menurutmu kamu masih bisa melahapku saat ini? Skenario terburuknya adalah aku akan menarik sebagian kekuatanku dan memakanmu dalam sekejap mata. Yang mundur lagi dan berkata, dengan hati-hati, apakah kamu akan berkedip? Lalu mengapa Anda tidak menariknya kembali? Saya khawatir Anda tidak punya waktu luang. Mo mengangguk, itu benar, kekuatan di sana berada di luar imajinasi saya, tubuh utama saya dibatasi, saya telah kembali ke tempat ini sehingga saya dapat kembali ke tubuh utama saya dan berurusan dengan sisi lain bersama-sama, aku sama denganmu, aku hanya tiruan dari tubuh utamaku. Yun Xiao sangat terkejut ketika mendengar ini, kekuatan Yuan sudah menjadi transendensi ilahi, dan jauh lebih kuat dari transendensi ilahi biasa. Jika ini hanya klon, seberapa kuat tubuh aslinya? Pantas saja dia mengatakan bahwa suku abu-abu adalah yang terkuat dari ras monster. Dilihat dari fluktuasi emosinya, sepertinya Yuan bukanlah pria yang sederhana, dia takut tubuh utamanya tidak lebih lemah dari Sang dan Huang, dan kunci perilaku penurut dan penurutnya adalah apa yang dia katakan tentang tubuh utamanya. Yun Xiao bingung, jika keberadaan yang begitu kuat keluar, dia takut itu akan menjungkirbalikkan dunia, haruskah dia membunuh dua klon Chu dan yang sekarang untuk melemahkan kekuatan tubuh utamanya? Ekspresi yang agak tidak sedap dipandang, dan dia tidak berani mendekat, tetapi dia juga tampak agak tidak mau, karena kamu memiliki kesadaranmu sendiri, mengapa kamu ditelan olehnya? Mengapa Anda tidak pergi bersama saya? Dunia ini cukup besar bagi kita untuk bebas dan tidak terkendali. Hahaha, Mo tertawa dan berkata dengan sinis, kamu masih belum menyerah untuk melahapku, atau Anda masih belum menyerah pada hal itu? Tidak peduli yang mana, itu bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu, dengarkan aku, kamu harus lari sekarang, sejauh yang kamu bisa, ketika masalah ini selesai, hal pertama yang akan dilakukan Tuhan ini adalah menemukanmu di seluruh dunia, menangkapmu, dan menelanmu. Mata Mo berbinar saat dia menjilat bibirnya, bau darah memenuhi udara. Wajah yang sangat suram, dia tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam dilema. Jika kamu tidak ingin pergi dan kamu punya nyali, maka ikutlah denganku. Mo mencibir, dia tidak lagi memperhatikan yang, sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju bagian depan formasi susunan. Yang menggertakkan giginya saat matanya dipenuhi dengan tekad, karena kamu dalam keadaan menyesal sekarang, itu membuktikan bahwa tubuh utamaku tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Setelah aku memakanmu, aku akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan tubuh utamamu, dan kemudian aku akan menemukan kesempatan untuk memakannya. Yang mengambil keputusan dan menyerbu ke depan, memperlihatkan ekspresi ganas. Sialan, kamu yang bodoh. Mo sangat marah, dia berbalik dan menebas dengan pedang gandanya. Namun, sosok yang berkedip dan dua tebasan menembus cahaya darah, dia muncul di depan Mo dalam sekejap dan tubuhnya berubah menjadi genangan darah yang melilit Mo. Sombong, wasit terkejut dan marah, dia terus melambaikan kedua pedangnya, tetapi dia tidak bisa memotong darah yang memenuhi langit, hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Seperti yang diharapkan, tebakan saya benar, berhentilah berjuang dan menjadi satu denganku, hahaha. Yang tertawa terbahak-bahak dan mulai menyebar ke tubuh Yi, rasanya seperti kain merah darah menempel di tubuh Yi dan hendak memakannya. Yun Xiao menyaksikan keduanya bertarung dengan tenang, dan tatapan dingin muncul di matanya. Jika Yang Zhen menelan tulangnya, dia pasti akan membunuhnya sekaligus, jika tidak,
akan sulit untuk berurusan dengannya di masa depan jika dia pergi. Saat dia mengangkat kewaspadaannya dan hendak menyerang, penyebaran pakaian berdarah tiba-tiba berhenti. Yi berdiri di sana dengan tenang, tetapi wajahnya bengkok dan dingin. Mata Yun Xiao membelalak saat dia melihat ke atas dengan mata roh mistiknya. Dia melihat aura Mo mulai meningkat dengan keras dengan kecepatan yang luar biasa. Kamu pengecut, yang juga berteriak kaget. Sue Yi segera mundur dari tubuh Yi dan berubah menjadi cahaya darah untuk melarikan diri. Level ini sudah cukup. Mo bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi amarah saat dia menatap yang melarikan diri. Hal bodoh, kamu telah merusak rencanaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melarikan diri? Dengan lambaian tangannya, semua formasi di ruang angkasa mulai berputar seperti roda gigi yang tak terhitung jumlahnya, saling memengaruhi. Yang telah melarikan diri beberapa ribu kaki jauhnya, tetapi dia entah bagaimana melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan kembali ke tempat semula, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Mo menatapnya dengan dingin dan berkata dengan sinis, ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak ingin mengambilnya, kamu benar-benar akan mati kali ini. Kekuatan menakutkan meledak dari tubuh Mo, dan pada saat yang sama, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah yang melonjak ke arah matahari. Yang terkejut dan menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri lagi. Yun Xiao sedikit terdiam, situasinya berubah terlalu cepat, dan peran pemburu dan mangsa tiba-tiba berubah. Bum bum bum, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari depan susunan, dan ruang di sekitar mereka mulai menjadi tidak stabil. Brengsek, Mo meraung, terbakar dengan amarah yang tak terbatas, kamu hal bodoh, ini semua salahmu. Yang melihat bahwa kabut darah telah menyelimutinya dan tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku mengerti sekarang, Anda pasti telah mengekstraksi kekuatan dari tubuh utama Anda, jadi ada masalah dengan tubuh utama Anda. Aku tidak bisa mengkompensasi semua kerugian bahkan jika aku membunuhmu 1000 kali. Mo sangat marah dan berubah menjadi panah darah yang melesat ke arah Yang. Keadaan pikiran yang benar-benar tenang, dia menjadi tenang dan tenang, tangannya membentuk segel aneh di depannya dan dia berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa semua teknik kultivasiku berasal darimu? Aku akan membidikmu mengalami teknik bela diri yang kuat yang aku pelajari dari manusia. Mata Yun Xiao juga beralih dari kejauhan ke Yang, meskipun segel itu baru permulaan, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa itu sangat kuat dan pasti memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Hahaha, lelucon apa? Tangan yang terus membentuk segel dan dia mulai tertawa, dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga untuk Mo Ting, sungguh menggelikan bahwa keterampilan bela diri yang begitu kuat telah diturunkan di prefektur 1000 gunung selama ribuan tahun, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang mempelajarinya, ini sebenarnya keuntungan bagi saya. Hati Yun Xiao tersentak, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya menyempit saat dia melihat dengan hati-hati, menanamkan setiap gerakan yang dia lakukan di matanya. Hanya dalam waktu singkat, yang telah membentuk ratusan segel tangan, tiba-tiba, sinar cahaya merah keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sinar 5 warna yang tersebar ke segala arah. Kabut darah Yi sepertinya telah didorong menjauh, dan kekuatan luar biasa tiba-tiba kehilangan keunggulannya dan terus mundur. Pada akhirnya, kabut darah tidak punya pilihan selain mengembun menjadi bola dan berguling di udara, berubah menjadi sosok Qi. Kekuatan semacam ini, hati Mo bergetar tak percaya saat dia berseru, keterampilan ilahi 10 arah. Yang Jiang berusaha sekuat tenaga dan menyalakan darahnya untuk meledakkan kekuatan gerakan ini, dia berkata dengan dingin, ini adalah keterampilan ilahi 10 arah, dunia sekuler besar. Bersambung.